Yaitu acara kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi kepada kita semua. Kepada Bapak Ustaz Aceh, waktu dan tempat kami persilakan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul azim. Jamaah Porkomas Kelurahan Malakasari berbahagia, terus pada guru kita Bapak Dr. Haji Abdul Manap Pandikan LC/MH, kepada kita hingga pada pagi yang kita bisa hadir semua masjid yang berada di lingkungan Kelurahan Malakasari ini ke Masjid Jami Al-Munir dalam rangka tholabul ilmi. Mudah-mudahan langkah niat kita semua datang ke masjid ini mendapat barokah dan ridho dari Allah. Munir mengucapkan terima kasih banyak atas diberi kesempatannya yang kesekian kali untuk mengadakan. Kami juga berterima kasih ke memori maupun material. Yang terakhir, mewakili seluruh jamaah Munir mendukung seluruh kegiatan yang ada di terakhir lagi. Maki mengatakan bahwa perbedaan itu rahmat. Di Porkomas ini kan tetap berbeda. Nah, kami mewakili seluruh jamaah tetap semangat dalam persatuan. Kepada Bapak Haji Soleh kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita sekaligus ceramah kita pada Porkomas kesempatan hari ini, yaitu Bapak Kiai Haji Bapak Haji Abdul Manap LC/MH, yang alhamdulillah beliau sudah bersama-sama kita. Juga kita hormati ketua dan pimpinan Yayasan juga Masjid Al-Munir yang sama-sama kita hormati. Wabil khusus kepada para pembina
para ketua DKM seluruhnya dari RW 1 sampai RW 10, juga para ketua mushola yang hadir pada pagi hari ini, juga kepada para ketua RW, ketua LMK yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita semua, para jamaah, kaum ibu, kaum bapak, majelis Perkomnas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah limpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan rahmat kepada kita semua. Wabil khusus nikmat sehat dan nikmat bernabikan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam thalabul ilmi, kajian rutin di Perkomnas ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Itu akan diadakan di Masjid Darul Nimah RW 08. Penceramanya Dr. Andes Haji Ahmad Yani. Untuk itu, marilah kita buka kolbu dan pikiran kita untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita pada kesempatan pagi ini. Lebih dan kurangnya, saya mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustaz Dr. Haji Abdul Manap Panjaitan LCMA. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau akan menjadi bekal kita atau tambahan ilmu kita, dan juga kami mohon kepada beliau untuk sekaligus memimpin doa penutup agar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rahimakumullah, yang datang dari berbagai masjid yang ada di Kelurahan Malakasari dari RT 1 sampai RT 10. Bikum, setiap langkah tadi udah langkah ke masjid dapat pahala, kemudian langkah lagi menuntut ilmu dapat pahala. Man salaka thariqan, siapa yang berjalan di atas jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu, maka dimudahkan Allah jalan baginya untuk mendapatkan surga. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Ketua Perkomnas atau yang mewakilinya, hadir bersama kita Bapak Jordan dan juga Bapak Haji Soleh. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Munir, ya, Bapak Haji Dr. Andus Rudiana. Masjid Al-Munir, Masya Allah, Munir di situ ada cahaya, ya. Munir diambil dari kata anaro yuniru muniran, ya. Kalau pakai sorofnya gitu Pak, anaro, ayo, anaro yuniru munirun manaron manarotan. Jadi ada menara. Itu menara itu dari bahasa Arab Pak. Ada tafsir namanya tafsir Al-Manar, ya. Ada Nur, ya. Ada nama orang Nur Ali, ya. Ada nama orang Nur Hasanudin, Nuruddin, ya. Jadi Udin yang bercahaya namanya kalau Udin yang bercahaya namanya Udin apa Bu? Nurdin. Ya, Udin bercahaya itu. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan ilmu. Tadi kita mendengarkan tilawah, Masya Allah, Barakallah.
Ustadz Aceng suaranya yang merdu, bacaannya yang bagus, ya, dengan bayati, dengan soba, dengan nahwan, barakallah, ya, sehingga kita mendengarkannya dengan khusyuk. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Masya Allah. Ya, ini menggambarkan ilmunya Allah. Ya, menggambarkan kalimat-kalimat Allah, ya, dalam mengatur alam semesta ini, ya, yang tidak ada batasnya, tidak ada hingganya, sampai dikatakan seandainya air lautan dijadikan tinta dan ranting-ranting serta dahan-dahan pohon dijadikan pena untuk menulis kalimat-kalimat Allah, niscaya air laut akan habis, ranting-ranting pohon juga akan habis, sedangkan kalimat Allah belum selesai untuk ditulis. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui atas segalanya. Jamaah rahimakumullah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Bukan hanya itu, udah habis semua. Kemudian didatangkan lagi seumpama itu, datangkan air laut sebanyak itu lagi. Kemudian dahan-dahan, ranting-ranting didatangkan segitu lagi. Habis lagi itu, niscaya kalimat Allah, hikmahnya Allah, kalam Allah tidak akan ada habisnya untuk mengatur alam semesta ini. Naikkan ini, turunkan ini, muliakan ini, hinakan ini, kayakan ini, miskinkan ini, jadikan ini, turunkan hujan. Itu kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Qul subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ya, Allah apabila menghendaki sesuatu cukup dengan mengatakan kun fayakun. Adalah, ada maka adalah. Nah, itu makna daripada ayat tadi. Tapi yang menarik adalah, paling menarik lagi di ayat yang sesudahnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, ya, Bapak Ibu ingin bertemu dengan Allah hari ini? Hari ini? Siapa yang mau bertemu dengan Allah hari ini? Bertemu dengan Allah artinya ketemu dulu sama malaikat Israel. Ya. Itu artinya bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Semua kita berharap. Ya, semua kita berharap bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa Allah ahabballah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka dia dicintai oleh Allah. Para sahabat waktu itu bingung, ya Rasulullah, ya, semua kan kita takut mati ya Rasulullah, katanya, ya kan? Makna ayat itu gimana, katanya? Kata para sahabat, dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka dia mempersiapkan pertemuan itu ketika ingin bertemu dengan Allah. Apa yang harus dipersiapkan? Pertama, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka hendaklah ia beramal dengan amal yang soleh. Amal yang soleh itu apa sih? Ya. Amal yang soleh itu, jadi ada seorang sahabat di masa Nabi berjemur dia. Itu siang hari panas, terik, berjemur, tidak ada naungan, tidak ada pohon, dia berjemur saja. Ya, kata Nabi, ngapain itu orang? Katanya, dia bilang dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri dengan berjemur di bawah terik matahari.
dia sangka mendekatkan diri dengan cara seperti itu. Kata Nabi SAW, murhu, perintahkan dia untuk berteduh, karena itu bukan ibadah. Karena ibadah itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau masing-masing kita ini diberikan kesempatan untuk menciptakan ibadah, maka kacau balau agama ini. Dulu ada orang bersin, Pak, ya. Orang bersin biasanya bilang apa? Alhamdulillah. Terus ada orang bersin alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibnu Umar yang hadir di tempat itu, kamu bilang apa itu? Saya bilang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Ibnu Umar, saya tidak pernah mendengar itu dari Rasulullah. Apa salahnya saya bilang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Lah kalau kamu bilang Allahumma sholli ala Muhammad, yang lain nanti bilang qul huwallahu ahad. Yang lain bilang apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kacau, masing-masing menciptakan caranya. Lama-lama yang asli dari Nabi hilang. Yang dipakai orang yang yang palsu. Kalau amalannya amalan yang palsu, surganya gak asli lagi surganya. Nah itu, ya. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Para ahli tafsir mengatakan makna ayat ini syirkun jali wa syirkun khafi. Syirkun jali itu menyekutukan Allah. Alhamdulillah di sini nggak ada lah, gitu ya. Ya, kecuali yang percaya sama dukun. Ya, kecuali yang percaya sama dukun. Ya, percaya sama hoki. Ada yang percaya sama hoki? Percaya sama sial? Nggak boleh, Pak. Ya, nggak ada hari sial, nggak ada hari hoki, nggak ada angka sial, nggak ada angka hoki. Dia beli nomor handphone. Kemarin ada jamaah cerita sama saya, Pak. Ya, beli nomor handphone. Tapi setelah dia beli, kata orang, wah, katanya ini nomor hoki, katanya. Tapi waktu beli dia nggak ada niat mau beli nomor itu karena hoki. Cuma kata orang nomor ini nomor hoki. Gimana Ustaz? Apa saya buang ini nomor? Kalau saya buang nanti orang order ke sini, belanja ke sini, pesan ke sini, katanya. Gak usah dibuang karena niatnya bukan cari nomor yang hoki. Ya. Kalau dia beli nomor handphone karena 333, 444, nah itu harganya mahal, gak apa-apa. Tapi ini nomor biasa-biasa, tapi harganya 10 juta. Gitu. Kenapa harganya 10 juta? Oh, ini nomor hoki, katanya. Ya, berarti alam ini dikendalikan oleh hoki. Gak boleh, Pak. Ada yang mengendalikan alam ini selain daripada Allah. Namanya apa? Hoki, gak boleh. Syirik. Nah, kemudian yang kedua, percaya sama sial. Hari-hari tertentu ada dianggapnya hari sial. Angka tertentu dianggapnya angka ya. Di hotel ada, Pak, kamar nomor 13. Gak ada. Ya. Bapak kalau nggak sengaja nginap di kamar nomor 13, berani nggak? Bu, berani, Bu? Kalau nggak berani, ada masalah dalam akidahnya. Ya, ada masalah dalam akidahnya. Kita harus berani bahwa tidak mungkin alam ini dikendalikan oleh angka 13. Yang mengendalikan alam semesta ini hanya Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Nah, itu yang pertama. Qul law ayatnya, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya. Itu pesan daripada ayat tadi.
Bapak dan Ibu rahimakumullah, di dalam kehidupan kita ini mungkin ada yang salah, perlu untuk dibenarkan. Ya, ada yang bengkok, perlu untuk diluruskan. Ada yang lambat, perlu untuk didorong. Ya, ada yang kecepatan, perlu untuk direm. Itulah pentingnya an-nasihah, saling menasehati. Tema kita sebenarnya tema nasihat. Cuma tadi saya dengar dibacakan ayat. Ya, kalau ayat itu dibaca saja kita dengar enak suaranya, merdu suaranya, bagus tajwidnya, ya. Tapi pesannya kagak sampai. Itu gimana itu ya? Raja kirim surat. Ya, begitu raja kirim surat, kita terima suratnya. Masya Allah, suratnya bagus sekali, amplopnya bagus katanya, dikasih minyak wangi, kemudian disimpan di tempat yang tinggi. Kemudian setelah itu, ya, ditanya apa isi suratnya, nggak tahu saya katanya. Kira-kira raja senang apa enggak? Wah, rajanya nggak senang itu ya. Allah berkirim surat kepada kita. Suratnya apa? Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Paling tidak kita tahulah apa isi surat itu, ya, supaya kita bisa mengamalkannya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, jadi nasihat ini penting sekali, ya. Kenapa penting? Karena dia adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau kita mendiamkan kemaksiatan, kalau kita mendiamkan kemungkaran, yang ada kemungkaran menjadi-jadi semakin merajalela. Nah, makanya kita tidak boleh diam dengan kemungkaran. Kita harus cerewet. Ya, kita harus berisik. Kita harus peduli dengan lingkungan kita. Ibu-ibu, kalau di rumahnya ada yang nggak sholat, ibu cerewet apa enggak? Cerewet. Selagi masih cerewet, insya Allah masuk surga. Ya. Kalau udah nggak peduli, udah nggak cerewet, diamkan aja, biarkan saja, maka itu mengundang apa? Mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam menyampaikan nasihat ini, Bapak dan Ibu, ada adab-adab yang harus kita jaga. Yang pertama adabnya adalah ikhlas. Jangan ada udang di balik batu. Ya. Jangan ada udang di balik batu. Seperti iblis menasehati Adam. Oh, iblis tuh menasehati Adam. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Jadi ketika iblis sudah dikeluarkan dari surga, maka dia berusaha memperdaya Adam. Tapi Adam cuek. Adam tidak mau dengar. Adam tidak mau peduli dengan godaannya. Sampai dia bilang apa? Demi Allah, wahai Adam, aku bersumpah, aku hanya menasehatimu. Kalau engkau tidak memakan buah ini, maka engkau nanti akan dikeluarkan dari surga. Saya kasihan. Ya, saya nggak tega. Tahu udah enak-enak di surga, nanti dikeluarin dari surga, lalu bagaimana? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku cuma mau menasehati. Aku hanya menginginkan kebaikan kepadamu. Tapi ternyata nasihatnya itu palsu. Nasihatnya itu hanya tipuan, hanya tipu dayanya. Yang mau dia inginkan apa? Dia inginkan agar kita bernasib sama. Saya dikeluarkan dari surga, kau juga harus dikeluarkan dari surga. Itu nasihat yang gak benar, Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kita ini gayanya aja mau menasehati, tapi ternyata ada tujuan tersembunyi. Tujuannya apa? Biar lo tahu siapa gua. Maka bawaannya marah-marah, ya, cemberut, kesal,
emosi, temperamen, ya. Kira-kira nasihat begitu diterima atau enggak? Orang Pak, kalau dinasehati baik-baik, asalkan dia punya akal sehat, punya pikiran sehat, insya Allah menerima. Yang nggak diterima orang itu kasar, perkataan kasar nggak diterima, sikap cemberut nggak diterima, ya, emosi nggak diterima. Tapi coba kalau disampaikan baik-baik. Ada orang bertengkar sama istrinya, lagi marah-marah gitu sama istrinya. Lalu kita nasihati, bapak jangan marah-marah begitu dong sama istrinya. Lah, kira-kira diterima nggak nasihat kita? Hah? Apa urusanmu katanya? Ini rumah tangga saya, pasti dijawab begitu, ya. Tapi tenangkan dulu, slow, tenangkan dulu, dinginkan dulu suasana. Paling tidak redakan dulu marahnya. Ya, besok baru dinasehati. Nasehatinya ajak makan. Tuh. Ya. Ajak sarapan, ajak makan siang, ajak makan malam, kemudian nasehati baik-baik. Nah, itu namanya menasehati. Tapi kalau lagi marah-marah kita nasehati, wah, biasanya tambah marah, Pak. Bapak dan Ibu, biasanya yang paling ditakuti oleh suami itu kalau istri bilang, "Bang, kita harus bicara dulu." Tuh suaminya mulai gelisah itu katanya. "Bang, kita bicara dulu ya," katanya. Tuh, kalau itu udah gelisah. Kenapa? Pasti nanti yang dibicarakan apa? Kesalahan lakinya, ya. Paling juga menumpahkan emosinya. Nah, itu yang terjadi Bapak dan Ibu. Nah, makanya pilih waktu, pilih tempat, ya. Kemudian lihat situasi dan lihat kondisi, ya. Likulli maqamin maqal. Setiap maqam itu ada perkataannya, ya. Ada pembicaraannya. Tidak di semua tempat harus kita bicarakan. Tidak di semua waktu harus kita sampaikan. Simpan dulu, pendam dulu. Kemudian ketika sudah ada waktu yang cocok, situasi yang kondusif, sampaikan nasihat. Jangan menyampaikan nasihat pas orang lagi marah-marah, pas orang lagi kesal. Jangan disampaikan nasihat pada saat ketika seperti itu. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi yang pertama tadi harus ikhlas. Ya, kalau menasehati itu dalam rangka apa? Dalam rangka tanggung jawab. Karena Nabi mengatakan apa? Man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi. Maka hendaklah merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Yang punya tangan ini siapa? Penguasa. Yang punya tangan kekuasaan itu adalah para penguasa. Lihat Pak, penguasa kita itu dibekali dengan tangan, dibekali dengan power, ya. Presiden kita itu punya KPK, punya polisi, punya jaksa, punya hakim, punya intelijen. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Kurang. Punya panglima. Masya Allah, dia bisa menggunakan ini semua untuk memerangi kemungkaran. Kemungkaran apa? Kemungkaran korupsi, ya, kemungkaran monopoli. Lah, kemarin kita minyak goreng sampai mahal sekali harganya, ya. Itu kenapa mahal? Karena mungkin ada monopoli, ya. Karena mungkin ada aturan yang dilanggar. Tinggal gunakan polisi, tinggal gunakan jaksa, tinggal gunakan intelijen, gampang sekali Bapak dan Ibu rahimakumullah. Maka taghyir bil yadi, merubah dengan kekuasaan itu hanya ada pada pemerintahan dan pada penguasa. Kalau kita melakukan perubahan dengan tangan, namanya apa? Main hakim sendiri. Oh, Indonesia galak-galak Pak, kalau dapat pencuri habis bonyok semua. Ya, dapat begal, nah, habis gitu. Dan itu tidak sesuai dengan prinsip agama. Nah,
Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua adalah, tapi merubah dengan kekuasaan itu ada juga buat kita. Yaitu di mana? Di rumah. Ya. Kepala rumah tangga. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa alaikum naron." Pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Ya, jangan biarkan anak keluar dari rumah pakai rok mini, pakai you can see, pakai celana sempit, ya, pakai baju yang ketat. Ya, anaknya berdosa, ibu dan bapak mohon maaf juga ikut berdosa. Ya, apalagi ibu yang beliin pakai duit. Ya. Apa tadi? Pakai rok ini, pakai you can see, pakai baju yang ketat. Karena mempertontonkan aurat. Laki-laki disuruh jaga pandangan, tapi tolonglah perempuan juga, ya. Dibantulah bapak-bapak ini, dibantulah anak-anak muda ini, supaya mata mereka tak jelalatan. Padahal ada hadisnya, Pak, apabila kamu melihat perempuan yang cantik di jalan, cepat-cepat pulang ke rumah. Ngapain? Minum kopi. Gak perlu diajari gitu ya. Fa inna ma indaha. Yang ada di Solo di sini juga ada, sama itu. Cuma nafsu aja ya. Itu petunjuknya. Itu petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama, ketika kita menyampaikan nasihat itu, sampaikanlah dengan ikhlas. Dalam rangka apa? Man ra'a minkum, melaksanakan hadis Nabi man ra'a minkum. Yang kedua dalam rangka apa? Wal takum minkum ummah yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khairu ummah, kamu umat yang terbaik. Ya. Kamu wahai umat yang ada di Malakasari, umat Islam terbaik. Ya, umat manusia terbaik di atas dunia ini. Tapi itu tidak gratis. Ya, tidak cuma-cuma. Ada yang harus dibayar. Apa? Khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil wa tu'minuna billah. Kamu harus amar ma'ruf, kamu harus nahi munkar, dan kamu harus beriman kepada Allah. Yang hebat di ayat ini, Pak, didahulukan pertama, mestinya yang pertama kan tu'minuna billah. Tapi di sini yang pertama ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Iman kepada Allah dijadikan dalam posisi nomor 3. Kenapa? Karena kamu menjadi umat yang terbaik itu hanyalah karena kamu tidak diam terhadap kemungkaran, ya. Tidak diam terhadap kemaksiatan, tidak diam terhadap kezaliman. Kemungkaran itu harus dilawan, harus disampaikan. Ya, katanya ini, jangan, dalam hadis Nabi ada dikatakan, jangan karena wibawa seseorang, karena jabatan seseorang, karena ketokohan seseorang, kalian tidak berani menyampaikan kebenaran. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi sampaikanlah sesuai dengan maksudnya, sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan orangnya. Disampaikan dengan baik-baik, insya Allah akan diterima. Yang kedua, Bapak Ibu, yang ketiga, syarat daripada menyampaikan nasihat itu adalah al-ilmu, harus berilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau bicara sesuatu yang kau tidak mengerti. Ya. Kalau mau mengingkari, pahami dulu apa yang kita ingkari itu. Ada orang, Pak, ya,
Sibuk dia mengingkari kunut atau tidak kunut. Itu. Ya. Sibuk dia mengingkari orang perkara-perkara khilafiyah, perkara-perkara furu'iyah, perkara-perkara kecil, tapi tidak sibuk memikirkan masalah besar, masalah akidah, masalah akhlak. Ya, pernah suatu ketika Syekh Al-Ghazali itu guru daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ketika ada orang bertanya, Ustaz, katanya, bagaimana itu hukumnya? Saya pakai jam tangan di kanan atau di kiri, katanya. Pertanyaannya remeh nggak Pak? Pertanyaannya. Lalu dibilang beliau apa? Engkau ciptakan jam tangan, bikin jam tangan, setelah itu mau pakai di kaki nggak apa-apa, kata beliau. Maksudnya apa? Ya. Pikirkan umatmu ini, pikirkan bangsamu ini menjadi bangsa produsen, jangan menjadi bangsa konsumen. Bapak kalau beli jam mereknya apa? Seiko. Buatan apa? Buatan Jepang. Ya. Merek apa lagi? Rolex. Rolex itu buatan mana? Swiss. Ada nggak jam tangan buatan Indonesia? Ya. Ada nggak mobil buatan Indonesia? Ya. Masih belum. Itu yang harus dipikirkan, nggak ada salahnya mikirkan pakai tangan kanan atau tangan kiri, tapi pikirkan dulu umat ini bagaimana menjadi umat produsen, ya, umat yang produktif, ya, bisa memproduksi. Ada lagi orang bertanya kepada beliau, ya, waktu itu Syekh Al-Ghazali ini lagi menyampaikan ceramah di hadapan tentara pasukan-pasukan yang mau berperang ke Israel. Ya, waktu tahun 1975 itu terjadi perang Arab dengan Israel. Lalu ada orang yang bertanya tuh Kristen Koptik, Pak. Ya, di tentara kan ada juga Kristen. Lalu dia bilang, Syekh, katanya, kalau saya mati dalam peperangan ini, saya masuk surga atau tidak? Katanya. Masya Allah. Dia Kristen, Pak. Kira-kira dijawab nggak itu, Pak? Sementara dia pasukan yang siap berperang untuk membela tanah air. Coba lihat. Makanya kalau dakwah itu harus bijak. Apa kata beliau, Pak? Kata dia, sebaiknya pertanyaan ini Anda tanyakan sama Bapak Pendeta, katanya. Jangan tanyakan sama saya, ya, kalau saya nggak bisa jawab itu, katanya, ya. Ada sih jawabannya, gitu ya, tapi nggak enak kalau disampaikan, gitu ya. Ya, coba tanyakan aja sama Bapak Pendeta. Gitu. Ya, kita harus bijak, Bapak dan Ibu rahmat. Ya. Jadi setiap ajaran Islam itu ada harganya, Pak. Ada harganya. Ya. Mempermasalahkan kunut dengan tidak kunut itu nilainya 500 perak. Ya, itu nilainya kalau berhasil 500 perak. Tapi kalau memperjuangkan keadilan, memerangi kezaliman, ya, kemudian memerangi korupsi di negeri ini, kemudian mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang berhasil nanti mensejahterakan rakyat. Kalau itu nilainya berapa? Dalam 1000, dalam 100 nilainya itu 95. Masa orang sibuk memperjuangkan 500 perak, sementara yang 95.000 tidak diperjuangkan, tidak dipedulikan, tidak dibahas, tidak dikaji. Ada orang bertanya, namanya si Salim, Pak. Namanya Salim itu bertanya sama Syekh Al-Ghazali, namanya Salim. Ya, kebetulan dia nggak ada jenggotnya, Syekh Al-Ghazali ini. Lalu katanya, bagaimanalah nanti engkau Syekh bertemu dengan Allah, padahal jenggot tidak ada di dagumu, katanya. Ya, padahal tidak ada jenggot di dagumu, katanya.
Ya. Kata beliau apa? Kata Syekh Al-Ghazali, saya bertemu dengan Allah biqalbin salim illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya bertemu dengan Allah dengan hati yang salim. Wahai Salim, biar kau tahu wahai Salim. Betul namanya Salim juga Pak ya. Nah itu. Masalah kadang orang bahas yang kecil-kecil jenggot dibahas, gitu ya. Gitu. Wah, kamu itu apa? Sarungmu melebihi mata kaki. Kamu masuk neraka. Masa iya? Gara-gara melebihi mata kaki, sarungnya masuk neraka. Kayaknya nggak masuk akal. Lah jangan bawa-bawa akal kepada agama. Iya, memang betul itu. Tapi kalau nggak pakai akal dalam memahami agama ini, pusing kita. Ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi harus bil ilmu. Ya. Dalam agama itu ada tingkatannya nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3, ada nomor 4, ada wajib Pak. Ya, ada wajib min aujabil wajib, di antara yang wajib, yang paling wajib di antara yang wajib apa? Ma'rifatullah, kenal sama Allah. Ya, baru nanti ada lagi sholat. Ya. Ada lagi ibadah. Nah, ketika kita mempermasalahkan kunut atau tidak kunut, ya, mempermasalahkan masalah khilafiyah, masalah furu'iyah, seolah-olah tidak ada lagi kerjaan kecuali itu. Nah, itu namanya masa diingkari hal-hal yang begitu. Ya. Kita pasti akan repot kan Pak. Ada orang sholat Allahu Akbar. Saya lihat di Mesir gitu. Allahu Akbar, tangannya di bawah Pak. Padahal dia syekh baru habis menyampaikan pengajian dan kita mengikuti pengajiannya. Ya Allah, kebetulan dia mazhabnya apa? Maliki. Dan ternyata di dalam mazhab Maliki pun khilaf terjadi. Ya, bahkan Imam Malik sendiri melipat tangan, tapi pengikut Malik tidak melipat tangan. Apa? Ya. Gak usah diperdebatkan, gak usah dipermasalahkan hal-hal yang seperti itu. Tapi permasalahkan korupsi di negeri ini, permasalahkan. Itu permasalahkan. Kebohongan yang ada di negeri ini, permasalahkan. Ya, ekonomi permasalahkan. Kesenjangan permasalahkan. Data Pak, data itu katanya. Ya, tanah di negeri ini 56% hanya dikuasai oleh 2% rakyat Indonesia. Itu permasalahkan itu. Ya. Itu dibicarakan, ya. Itu disampaikan. Itu penting. Kenapa? Karena ternyata konglomerat di Indonesia hasil dari tanah itu. Padahal tanah itu harus harus didistribusikan dengan adil. Ya. Kalau semua persaingannya dilakukan dengan fair, ya, dilakukan dengan adil, ya, ada yang miskin, ada yang kaya, itu nggak masalah. Yang miskin mungkin karena dia pemalas, tapi ini karena sistemnya, karena situasinya, karena kondisinya tidak memungkinkan orang untuk kaya, tidak memungkinkan orang untuk sukses. Karena ada hal-hal yang tidak gitu. Nah, Bapak dan Ibu rahimah. Jadi syarat yang kedua itu adalah ilmu. Yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah ar-rifqu. Disampaikan dengan rifqun. Kasih sayang. Ya. Kasih sayang. Jangan marah-marah. Ya. Ada seorang sahabat dulu lagi sholat Pak dia. Dia sholat. Kemudian ada orang bersin lagi sholat itu. Ya, begitu dia bersin orang ini, dia bilang alhamdulillah. Mestinya kan kita diam aja kalau lagi sholat itu Pak ya. Mas orang bersin, ya alhamdulillah. Lalu jawab pula, ya hamukallah. Lalu jawab pula, ya hadikumullah. Jawab balakum. Kacau baru itu sholat Pak ya. Lalu orang-orang ngeliatin dia. Begitu dia, orang-orang ngeliatin dia marah. Malakum, ada apa kalian lihat saya katanya?
Tambah lagi sahabat itu tambah bingung, pukul mereka paha mereka. Nyuruh dia, dia tambah marah lagi gitu ya. Setelah selesai sholat, apa kata Rasulullah SAW? Inna hadhihi shalah la yasluhu biha kalam, innama hiya dzikrun wa qur'an wa tasbihun. Ya, kata Rasulullah SAW, salat ini enggak boleh ngomong. Ya. Salat ini isinya salat atau isinya Quran, zikir dan tasbih. Kata beliau apa? Kata beliau, ya, saya belum pernah menemukan guru, saya belum pernah menemukan pemimpin yang sangat baik, ya, tidak marah-marah. Mestinya kan saya dimarahi kalau udah begitu, tapi Rasulullah sedikit pun tidak marah. Kenapa? Karena Rasulullah tahu orang ini mu'allaf baru masuk Islam. Tapi ada saatnya Rasulullah itu tegas sama orang yang sudah paham, sudah mengerti. Rasulullah tegas. Ya, pernah suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dia rasis dia, Pak. Ya, lihat siapa? Bilal bin Rabah, dia kesal sama Bilal bin Rabah, lalu dia rasis. Dia bilang apa? Anak yang kulitnya hitam, pekat, katanya. Nah, kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar apa? Inna fika rajulun fihi jahiliyah, katanya. Wahai Abu Dzar, engkau masih jahiliyah. Langsung Abu Dzar Al-Ghifari nangis, sedih. Dia bilang kepada Bilal, wahai Bilal, ini pipi saya, tolong injak pipi saya ini, tolong injak pipi saya ini, katanya. Wah, begitu para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi menyampaikan apa? Dakwah itu harus dengan lemah lembut. Lihat orangnya juga. Ada orang kencing di Masjid Nabawi, Pak, datang dari kampung, datang dari desa yang tidak mengerti apa-apa. Ya, pas dia mau pipis, dia lihat ada satu tempat di dekat masjid, dia pipis saja di situ. Masya Allah, bayangkan kan? Ya, kalau zaman sekarang ada orang pipis, anjing aja masuk masjid kemarin, udah luar biasa, heboh gitu ya. Ini orang pipis di masjid. Ya, sahabat itu udah mau mengejar orang itu, mau mukuli orang itu, tapi kata Rasulullah, biar. Sebab kalau dikejar nanti dia lari kemana-mana pipisnya, Pak, itu. Belum lagi kalau lepas pula sarungnya, kacau balau itu ya. Akhirnya ya biarin. Setelah itu kata Rasulullah, ambil lagi satu ember, disiram, bersih. Kenapa bersih? Karena lantainya tanah, jadi air itu menyerap ke dalam, bersih. Ya, begitulah Rasulullah memperlakukan orang, ya, dengan kasih sayang. Ada lagi orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah zina ya Rasulullah? Izinkan saya untuk berzina ya Rasulullah. Saya menerima ajaran Islam ini semuanya, tapi saya nggak tahan satu itu ya Rasulullah, katanya. Boleh nggak zina ya Rasulullah? Kata Rasulullah, atadzana li ummi, katanya. Kira-kira kalau itu engkau izinkan nggak buat ibumu, katanya. Kalau ada orang menzinahi ibumu, kau terima apa enggak? Oh tidak ya Rasulullah, saya pancung lehernya ya Rasulullah. Ata'danuhu li ukhtik. Kalau ada orang menzinahi adikmu perempuan atau kakakmu perempuan, kau ridho apa tidak? Tidak ya Rasulullah, katanya. Ata'danuhu li ammatik. Apakah engkau ridho kalau itu terjadi kepada bibimu? Tidak ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, katanya. Allah, lalu Rasulullah mengusap dadanya. Allah, tenangkan hatinya, bersihkan jiwanya. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, mulai saat itu saya paling benci zina. Nasihatnya sampai Pak. Nasihatnya sampai. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, begitulah hendaknya kita dalam menasihati, ya. Jangan emosi, jangan marah-marah, jangan karena ada udang di balik batu, ya. Gitu. Ada orang mau beli rumah, gitu ya. Ada orang mau beli rumah, kata dia, Pak, beli rumah saya. Padahal dia tahu dalam hatinya rumah yang akan dibeli orang ini lebih bagus, harganya lebih murah, kemudian lebih luas, lebih strategis. Tapi kita tawarkan rumah kita. Kenapa? Karena kita memang pengennya jual. Lalu kita pura-pura sebagai penasehat. Itu namanya tidak
ikhlas. Jadi harus ikhlas dalam menasihati, bahwa nasihat itu kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, sudah masuk juga waktu syuruk ya. Alhamdulillah tadi kita awali dengan sholat qobliyah, kemudian kita sholat subuh, kemudian melangkah ke tempat ini untuk hadir dalam majlis ilmu. Dalam hadis dikatakan, barang siapa setelah sholat subuh duduk di masjid berzikir, ini bukan hanya berzikir lagi, lebih daripada zikir ya, maka kemudian dia menutupnya dengan sholat suruh 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah tambah 3 kali kata Nabi. Masya Allah. Jadi Bapak tidak perlu keluar uang 30 juta, sudah bisa berangkat umrah ya, sudah dapat pahala umrah ya, apabila ditutup dengan sholat apa namanya, sholat subuh. Dan sudah masuk waktunya, mari kita meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah ini pertama bermanfaat buat saya sendiri dan buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan menundukkan hati kita, mengikhlaskan niat kita, memurnikan akidah kita. Kita memohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, irhamna wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa ala al-islami tawaffana wa anta radin anna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Munir takbir. Allahu Akbar. Muliakan asma Allah takbir. Allahu Akbar.